ternak sapi perah yang baik itu seperti apa. Nah, tapi jangan lupa tadi aku udah kasih tahu ya buat sobat-sobatku sebelumnya untuk terus subscribe video ini terlebih dahulu yang baru mulai subscribe atau baru mulai lihat video aku, oke? Dan untuk sobat-sobat yang udah stay lama di video aku, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya yang sekiranya dalam materi yang aku berikan kemarin kurang jelas, untuk komen sebanyak-banyaknya biar kita belajar bareng, oke? Oke, langsung aja ke materinya daripada lama-lama. Next, kriteria bibit ternak sapi perah nih. Nah, gimana nih pendapat kalian setelah aku kasih tahu? Hal yang pertama yang akan kita bicarakan adalah mengenai kriteria bibit ternak sapi perah. Aku kasih tahu sebelumnya ya, pemilihan bibit sapi tergantung dari tujuan apakah seperti dipersiapkan untuk dilaktasikan atau untuk dibudidayakan. Dalam arti sapi dipelihara untuk menghasilkan keturunan atau anak. Beberapa tahun terakhir ini banyak petani mengusaha sapi untuk menghasilkan anak. Apabila petani atau peternak ingin mengusahakan atau membudidayakan ternak sapi perah untuk menghasilkan keturunan, maka harus didukung oleh pengetahuan dan keterampilan dalam bidang reproduksi dan pemuliaan ternak, sehingga akan menghasilkan bibit sapi yang mempunyai kualitas yang baik. Sedangkan apabila petani atau peternak memilih untuk diperah, juga harus mempunyai keterampilan dalam memilih apakah sapi tersebut bisa cepat tumbuh besar dan bisa cepat laktasi dan menjadi perah. Usaha pemerahan pada ternak sapi perah pada umumnya di dasarnya sudah dirintis sejak dahulu kala. Namun ternak yang diperah adalah ternak sapi yang sudah mencapai umur 2,5 tahun dan anak pertama. Akan tetapi dewasa ini ternak sapi yang diperah pada umur yang sangat muda, yaitu karena pada umur tersebut ternak sapi sudah memasuki fase pertumbuhan baik pembentukan kerangka maupun jaringan susu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut nih sobat, maka petani atau peternak perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dalam usaha pemerahan sapi perah yang meliputi apa aja nih. Nah, kira-kira dalam kita memilih yang tadi ya, kita kan dari awal kan kita kan memilih kriteria sapi perah nih, otomatis kan tujuan kita adalah yang pertama, kalau kita membidikkan atau ingin menghasilkan keturunan yang banyak, dan itu adalah memproduksi susu, juga dapat memanen susunya. Nah, untuk kriteria apa aja nih yang harus dijadikan pedoman atau cara agar kita dapat menentukan sapi perah yang baik untuk kita pelihara di bibitnya itu seperti apa? Nah, kira-kira apa aja kita lihat. Yang pertama adalah berdasarkan bangsa sapi. Nah, kenapa berdasarkan bangsa sapi? Karena sapi-sapi yang ada di Indonesia itu sebenarnya udah peranakan dari bangsa sapi yang asli. Nah, kalau kalian bisa mengamati nih bangsa sapi itu, dalam menentukan sapi perah harus dapat memilih bangsa sapi yang baik, yang meningkatkan manajemen pemeliharaan kita, atau yang bagus lah, rekomend banget buat kita pelihara nih. Yaitu yang pertama atau yang karena itu adalah atau Friesian Holstein. Tapi juga ini rekomendasi banget buat kalian yang ingin memelihara sapi perah nih, wajib banget kalian harus memelihara Friesian Holstein. Kenapa? Karena FH ini berasal dari negara Belanda Utara dan kriteria berbadan ideal sapi FH betina dewasa sekitar 682 kg dan jantan dewasa sekitar 1000 kg. Produksi susu sapi FH di Indonesia rata-rata 10 liter per ekor sapi per hari atau lebih kurang 3050 kg per laktasi. Kadar lemak susu FH 3,65% dengan rata-rata 7.245 kg per laktasi di Amerika Serikat. Bulu sapi FH pada umumnya berwarna hitam dan putih. Namun ada juga yang berwarna merah dan putih dengan batas-batas warna yang jelas. Bobot ternak sapi FH yang baru dilahirkan mencapai 43 kg. Sifat umum Friesian Holstein ialah tenang dan jinak
tinggal mudah ditangani, tidak tahan panas, namun mudah beradaptasi. Ini rekomendasi banget buat kalian yang ingin usaha sapi perah. Ini wajib kalian memelihara bangsa sapi. Itu dari Friesian Holstein atau Belanda, ini bagus banget. Kedua, berdasarkan keturunan atau genetis. Nah, dalam pemilihan ternak sapi perah berdasarkan keturunan ini, sebaiknya tidak terlalu menekankan pada keunggulan induk dan betina saja, tidak karena tidak ada sifat 100% diturunkan. Oleh sebab itu, dalam menggunakan informasi yang didapat hasil vila, sebaiknya menggunakan informasi yang paling dekat dengan individu tersebut, sobat. Saya tetua langsung. Sebagai contoh, jika performa sapi betina sangat baik dan informasi dari kedua tetuanya juga sangat mendukung, maka informasi ini akan mendukung suatu kesimpulan bahwa sapi betina tersebut memiliki mutu genetik unggul. Tapi pada kasus lain dapat juga terjadi bahwa seekor ternak betina memiliki mutu genetik yang baik walaupun tidak satu pun tetuanya mempunyai sifat yang unggul. Namun pada umumnya keturunan sapi yang dihasilkan atau diperoleh dari induk dan betina yang mempunyai sifat unggul akan menghasilkan keturunan sapi yang unggul pula. Walaupun faktor-faktor lainnya juga sangat mempengaruhi seperti kualitas pakan yang diberikan dan manajemen pemeliharaan yang dilakukan. Terus, ciri-ciri sapi perah yang baik berdasarkan keturunan dapat dilihat dari beberapa berat badan pada saat sapi dilahirkan dan berapa berat badan sapi setelah disapi. Di samping kedua hal tersebut, masih ada pula ciri lain yang harus diperhatikan adalah keadaan pertumbuhan sapi setelah disapi, apakah pertumbuhannya itu bagus atau jelek. Kriteria bibit ternak sapi perah nih. Nah, gimana nih pendapat kalian setelah aku kasih tahu? Hal yang pertama yang akan kita bicarakan adalah mengenai kriteria bibit ternak sapi perah. Aku kasih tahu sebelumnya ya, pemilihan bibit sapi tergantung dari tujuan apakah bibit tersebut dipersiapkan untuk dilaktasikan atau untuk dibudidayakan. Dalam arti sapi dipelihara, yang pertama tubuh besar, kedua kaki kuat dan kokoh, kaki berdiri tegak dengan keempat kakinya, mata tampak cerah bersih, bentuk badan segi 4, paha sampai pergelangan penuh berisi susu, kualitas susu maksimum dan mudah dipasarkan, dengan lemak di bawah kulit tebal, kulit bersih dan bulu halus, perut tidak buncit, berat badan sesuai dengan umur ternak, yang adalah amil sehat dan simetris. Nah, untuk berdasarkan eksterior atau bentuk luarnya ini sobat, kalian bisa lihat dari kondisi fisik sapi yang ingin Anda beli atau yang ingin Anda bibitkan nih. So, kalian harusnya bisa mengerti ya, karena kalian bisa lihat tuh yang looking atau yang bagus yang kita lihat nih. Oh, kira-kira bentuk ambilnya kayak gimana ya? Oh, kira-kira tubuhnya cacat atau tidak, kanan atau tidak, terus tubuhnya itu jumlah berapa, harus benar-benar simetris atau enggak, ini harus benar-benar karena itu dulu secara fisiknya. Udah selesai nih sobat materi yang aku kasih hari ini nih. Sebelumnya kalau kalian aku kasih tahu suatu rahasia nih. Kalau kalian bingung dalam pemilihan bibit ternak atau kriteria bibit pemilihan bibit ternak sapi yang baik, atau kalian nggak bisa memilih yang udah aku kasih tahu tadi, kalian bisa datang ke pemenang kontes, atau kalau kalian ada karnaval ternak nih, kalian cari nih gimana di suatu daerah itu mengadakan karnaval ternak atau kontes ternak. Nah, di situ seluruh penjuru peternak akan datang ke suatu lokasi yang sudah mereka rencanakan di situ. Nah, biasanya para peternak akan memberikan sapi-sapi yang kualitas terbaik dan akan dilombakan. Nah, yang pasti kan pemenang kontes itu sudah berdasarkan data-data yang aku berikan tadi nih, sudah mencakupi kriteria yang baik sesuai yang aku kasih. Nah, lebih baik itu kalian biasanya kalau sapi dengan kriteria yang baik, kriteria yang sudah sama yang aku kasih tahu sebutkan tadi itu sesuai dengan kriteria, biasanya ternaknya cukup mahal. Tapi
Tapi jangan diragukan, kualitasnya itu juga nomor 1 takutnya. Oke, itu aja yang aku mau jelasin hari ini. Sebelum aku tutup, kalau kalian ada pertanyaan atau kritik atau kurang jelas dalam aku menyampaikan tadi, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Aku tunggu nih kata-kata dari kalian. Oke, sebelum aku tutup, jangan lupa untuk subscribe, komen sebanyak-banyaknya, like, share ke sobat kalian, tetangga kalian, sahabat kalian, pacar kalian, atau siapapun yang ingin belajar tentang peternakan. Suruh mereka lihat materi kita. Oke, subscribe juga. Dan nyalakan tombol lonceng ya sobat, agar kalian selalu mendapatkan notif terbaru dari materi kita. Jumpa lagi di next materi ya, zona ruminansia. Kalian harus standby di zona ruminansia. Oke, bye. Sebelum aku tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat.